diperiksa, yaitu pemeriksaan sesuai dengan protokol COVID-19. Kita rapid test dan ketujuh orang tersebut hasil rapid test itu menunjukkan ada 2 orang yang reaktif, dianggap sementara dari hasil rapid test tersebut positif. Sementara yang 5 orang itu negatif. Namun karena hasil pemeriksaan rapid test tersebut ada 2 orang menunjukkan reaktif dan diragukan hasilnya. Kenapa? Karena memang semua mereka itu termasuk yang meninggal pun itu demam berdarah dan penyakit malaria. Itu sudah jelas positif. Namun tetap kita tangani dengan baik, sehingga kita menugaskan lagi para dokter, para medis untuk meneliti yang 2 orang ini secara khusus sesuai dengan pemeriksaan COVID-19 atau virus corona, di mana tadi siang kita beri petunjuk kepada rumah sakit supaya mengambil atau melakukan langkah pemeriksaan swab PCR, di mana kita tunggu hasil itu nanti apakah benar positif virus corona atau memang karena tinggi demam sebab demam berdarah atau malaria. Jadi sehingga kenapa kita lakukan hal itu? Karena seperti kita tahu saat ini kan musim wabah corona, sehingga kita lakukan tahapan-tahapan pemeriksaan seperti itu. Dan dari rapid test itu yang diperiksakan darah. Jadi sementara kan COVID-19 ini atau virus corona ini kan bukan di darah tempatnya, tapi itu adalah di kerongkongan melalui mulut, hidung, dan mata. Ya, jadi sehingga itulah sebabnya ada beberapa juga di daerah lain hasil rapid test itu dari rapid test positif, tapi setelah diteliti secara swab PCR akhirnya negatif. Kita harapkan yang 2 orang ini begitu nanti hasilnya, harapan kita, tapi kita belum bisa pastikan dulu seperti itu. Kita tunggu hasil pemeriksaan swab PCR yang mana kita harus kirim itu ke Medan, dan kurang lebih 5-7 hari baru keluar hasilnya. Jadi kita sabar dulu menunggu hasil ya pemeriksaan swab dan PCR. Saudara sekalian, walaupun demikian maka kita sudah melakukan ya tahapan-tahapan seperti penanganan COVID-19, di mana ke-7 orang tersebut kita isolasi, yang 5 kita isolasi di desa Tagaule, dan yang 2 orang kita isolasi di ruangan khusus di rumah sakit umum daerah Gunung sambil menunggu hasil ya pemeriksaan swab PCR tersebut. Jadi itu yang kita
telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias maupun ya gugus tugas Kabupaten Nias. Oleh sebab itu kami berharap kepada saudara dan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias khususnya, ya harap kita jangan terlalu cemas dan jangan terlalu takut dan khawatir, karena menurut pengalaman dan informasi di daerah-daerah lain hasil rapid test ini itu ada yang meleset positif, tapi akhirnya setelah pemeriksaan swab PCR ternyata negatif. Jadi sehingga saya berharap kepada semua kita, ya jangan kita terlalu risau dan takut. Ya kita tunggu hasil yang pasti. Nanti kami akan menginformasikan lagi kepada seluruh masyarakat dan para media. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ya, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jauh. Nah, bisa. Ya, dari ke beberapa korban yang tadi sedang di. Kita sekarang melalui dinas kesehatan, baik dinas kesehatan Kabupaten Nias maupun puskesmas, ya itu kita lakukan pemberantasan demam berdarah tersebut sama malaria dengan menyemprot, dan ada obat-obat kita sudah kerahkan di sana. Ya bukan saja hanya yang sudah terjangkit, tapi itu juga itu penduduk sekitar situ di Desa Tagaule itu kita sudah lakukan hal itu untuk pencegahan dan pemberantasan. Nah, seperti semprot terus obat-obat, ya kan dokter tahu dan itu sudah langsung dikirim ke sana. Jadi sehingga itu bisa, nah, dari hasil yang 5 orang itu juga setelah dikasih obat dari rumah sakit melalui puskesmas, nah itu ada terasa berkurang, nah berkurang demamnya dengan pakai obat ya demam berdarah dan malaria. Jadi sehingga itu, dan hasil pemeriksaan lab juga ya yang kemarin itu memang itu jelas positif ya demam berdarah dan malaria. Ya, terkait dengan 5 orang ini Pak, yang disarankan untuk isolasi mandiri, seperti apa tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan mereka Pak? Iya, kalau sudah isolasi mandiri itu tentu itu tanggung jawab pemerintah daerah melalui gugus tugas. Jadi kita malah saya sudah tugaskan dinas kesehatan supaya diawasi tidak hanya lagi yang 5 orang ini. Yang 5 orang ini jelas perlu diisolasi, nggak boleh keluar kemana-mana, apalagi mereka sakit. Malah itu terus itu diobati. Masyarakat sekitar situ karena ada rumah 6 di situ, ada 6 rumah di lingkungan itu juga itu di bawah pengawasan kita, sehingga itu tidak boleh juga mereka itu pergi kemana. Sehingga kita itu mau tidak mau kita harus ya bantu kebutuhan mereka yang mereka itu melalui gugus tugas. Nah, tidak hanya itu lagi yang kami beri petunjuk. Itu kami sekarang lagi mendata pada saat meninggal ya keluarga mereka itu, siapa saja yang datang yang sudah melakukan kontak, sedang kita sebut data itu sekarang. Ya, siapa saja yang sudah ketemu datang pada saat ini, itu juga perlu didata, sehingga namanya kalau benar itu COVID-19, ya itu kontak itu adalah sangat ya mempengaruhi dan itu bisa tertular gitu. Nah, jadi sehingga walaupun belum kita bisa pastikan itu positif COVID, tapi langkah-langkah antisipasi kita tetap lakukan. Jadi itulah
ya upaya-upaya kita yang kita sudah lakukan